Shalom. Selamat sore anak-anak. Kita bertemu lagi di ibadah Karisma Kids. Sore hari ini Bu Tuti ditemani oleh Tante Ajeng dan Tante Lia. Kalian sudah siap kan anak-anak? Sebelum kita mulai ibadah, kita akan ucapkan janji Karisma Kids. Mari kita berdiri. Janji Karisma Kids. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Kids for Jesus. Yes, yes, yes. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, mari kita berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami boleh bertemu lagi di ibadah online. Mari Bapa, Engkau lawati anak-anak-Mu. Engkau tolong mereka di dalam beribadah. Engkau memberkati anak-anak-Mu. Engkau juga memberkati orang tua mereka ya Tuhan, yang setia menemani ibadah anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, mari kita naikkan pujian King Kong badannya besar. Anak-anak, kalian masih semangat kan dalam memuji Tuhan? Sekarang kita mulai memberi persembahan. Kita siapkan amplop kita masing-masing ya, sambil memuji Tuhan dengan sayang disayang. Sayang, disayang.
Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Anak-anak, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau yang berkati Tante Lia, sehingga apa yang dia sampaikan menjadi berkat untuk kami anak-anak-Mu Bapa, dan semuanya berasal dari Engkau. Kau yang pimpin Bapa sampai akhir ibadah nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak yang luar biasa yang dikasih Tuhan Yesus. Tadi Tante Lia sudah lihat kalian sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan dengan semangat. Tante Lia ikut senang melihatnya. Nah, kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau bercerita tentang perintah. Apa ya itu perintah? Kira-kira apa? Nah, perintah itu adalah sesuatu hal yang harus kita taati, yang harus dilakukan. Nah, contoh waktu kita ada di rumah, pasti ada perintah-perintah yang harus kita lakukan, yang harus kita taati. Misalnya, papa mama memberikan perintah supaya sebelum tidur malam kita harus gosok gigi. Atau mungkin kalau siang kita tidak boleh bermain di luar rumah. Bisa juga sebelum makan kita harus berdoa. Itu contoh-contoh peraturan yang ada di rumah. Nah, kali ini Tante Lia mau cerita tentang perintah Tuhan. Kita mau buka ayatnya ya. Yuk sama-sama. Kita buka di Keluaran 24 ayat 12. Sekali lagi ya.
Keluaran 24 ayat 12. Yang kelas besar nanti baca sama-sama dengan Tante Lia ya. Yang kelas kecil yang belum bisa membaca, kita dengar sama-sama ya. Yuk semuanya, kita mau baca sama-sama. Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Nah, anak-anak, siapa kira-kira mereka yang dimaksud di ayat ini? Mereka adalah bangsa Israel. Oke. Nah, suatu hari setelah Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, sudah melewati Laut Teberau, maka sampailah Musa di tepi Gunung Sinai beserta bangsa Israel. Nah, di situ Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menghadap Tuhan, untuk naik ke Gunung Sinai. Musa naik ke Gunung Sinai sendirian, sedangkan bangsa Israel tetap menunggu di kaki Gunung Sinai. Nah, Musa naik tinggi-tinggi sampai ke Gunung Sinai, sampai ke atas, dan di sana Musa berdoa. Waktu berdoa, Tuhan memberikan perintah untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Perintah itu berupa ditulis di 2 loh batu. Seperti apa 2 loh batu? Seperti ini ya. Dadat. Nah, Tuhan menulis di 2 loh batu. Dan di sini ditulis ada 10 perintah Tuhan. Apa aja ya perintah Tuhan ya? Yuk kita mau tahu yuk. Tunggu ya. Untuk batu pertama Tuhan menulis ada 4 perintah. Nah, perintah pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa perintah pertama? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, kita mau tempel ya. Ya, ini adalah perintah Tuhan yang pertama. Jangan ada Allah lain di hadapan. Apa sih jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Artinya apa? Artinya adalah Tuhan adalah satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Hanya Tuhan satu-satunya Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Tidak ada Tuhan lain. Oke, kita mau masuk perintah kedua. Tuhan mengirim perintah, isinya adalah jangan membuat patung dan menyembahnya. Ini adalah perintah kedua. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Kita tempel ya. Perintah di batu yang satu sudah ada 2 perintah. Pertama, jangan adamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Itu adalah perintah kedua. Apa sih arti dari jangan membuat patung dan menyembahnya? Adalah bahwa kita tidak boleh menyembah selain menyembah Tuhan. Tidak boleh menyembah patung, tidak boleh menyembah patung yang dibuat oleh manusia. Oke. Terus perintah ketiga. Perintah ketiga apa ya? Perintah ketiga adalah
Jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan. Kita tempel di sini. Nah, jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan. Seperti apa ya jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan? Kita tidak boleh menyebut Tuhan dengan sembarangan, seperti kita bersumpah atas nama Tuhan. Itu juga tidak boleh. Nah, sebab nama Tuhan adalah kudus. Jadi tidak boleh disebut dengan sembarangan. Perintah keempat. Nah, perintah keempat apa ya kira-kira? Kuduskanlah hari Sabat. Apa sih kuduskanlah hari Sabat? Pada hari Sabat kita harus datang ke Tuhan beribadah. Nah, pada hari Sabat kita harus beribadah, mengkhususkan hari hanya untuk Tuhan. Kita harus ke gereja. Kalau saat ini karena lagi ada pandemi dan kita harus beribadah di rumah, maka kita harus ikut ibadah di rumah seperti sekarang ini. Ya, sekarang loh batu yang pertama sudah diisi, ada 4 perintah. Kita ulangi lagi ya. Perintah pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah keempat, kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah perintah yang Tuhan kirimkan melalui Musa untuk bangsa Israel. Sekarang kita mau isi loh batu yang berikutnya, yang kedua. Kalau di sini ada 4 dan 10 perintah Tuhan itu ada 10, maka yang ini berarti isinya ada 6 perintah. Yuk kita mau isi. Nah, perintah Tuhan yang ke-6, yang kedua, loh batu yang kedua ini berisi 6 perintah. Apa aja ya? Yuk kita mau lihat. Perintah yang tadi keempat, sekarang perintah yang kelima. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu. Hormatilah ayah dan ibumu, hormatilah orang tuamu. Kita tempel ya. Hormatilah orang tuamu. Kita harus menghormati orang tua. Pastinya anak-anak sudah tahu ya seperti apa menghormati orang tua. Kita harus taat kepada orang tua. Oke. Sekarang perintah ke-6. Perintah ke-6 adalah jangan membunuh. Wow, jangan membunuh. Kita tempel ya. Jangan membunuh. Jadi membunuh itu sangat dilarang oleh Tuhan. Kita tidak boleh menyakiti orang lain ya. Kita nggak boleh menyakiti teman kita, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh menyakiti keluarga kita, karena Tuhan mengajarkan kasih. Sekarang kita masuk ke perintah yang ke-7. Perintah yang ke-7 adalah jangan berzina. Kita harus setia. Bagi yang sudah, kalau seperti papa mama yang sudah menikah, harus setia sama pasangannya. Jatuh. Oke. Udah.
harus setia. Sekarang masuk perintah yang ke-8. Perintah ke-8 adalah jangan mencuri. Jangan mencuri. Nah, kita tidak boleh mencuri karena itu milik orang lain. Kita tidak boleh mengambil tanpa bilang kepada yang punya. Oke. Sekarang perintah ke-9. Ke-9 adalah jangan bersaksi dusta. Apa sih jangan bersaksi dusta? Jangan bersaksi dusta adalah tidak boleh berbohong. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jujur, dilarang berbohong sebab Tuhan tidak suka. Perintah yang ke-10. Perintah yang ke-10 adalah jangan mengingini hak orang lain. Apa sih Tante itu artinya jangan mengingini hak orang lain? Artinya barang-barang teman yang mereka miliki, kita tidak boleh menginginnya dengan cara mungkin sampai kita punya iri hati. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki 10 perintah Tuhan. Kita mau ulangi ya 10 perintah Tuhan ya. Perintah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Perintah yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Perintah yang keenam, perintah yang kelima, hormatilah orang tuamu. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Perintah yang ketujuh, jangan berzina. Perintah yang kedelapan, jangan mencuri. Perintah yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Dan perintah yang ke-10, jangan mengingini hak orang lain. Nah, Tuhan mengirim 10 perintah Tuhan ini ditulis di 2 loh batu, dan Tuhan memberikan lewat Musa untuk dibagikan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel mematuhi perintah-perintah Tuhan. Karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Tuhan ingin bangsa Israel itu selamat. Nah, sekarang Tante mau cerita bahwa bangsa Israel itu adalah sama seperti kita. Perintah Tuhan ini juga untuk kita. Bukan hanya untuk bangsa Israel juga, tapi untuk kita. Kita harus mentaati 10 perintah Tuhan. Kalau 10 perintah Tuhan yang isinya 4 ini adalah perintah antara kita dengan Tuhan. Sedangkan untuk 10 perintah yang satunya adalah kita dengan sesama manusia. Seperti yang ditulis di Matius 22 ayat 37 bahwa kita harus mengasihi. Nah, kita mau buka aja ya. Matius 22 ayat 37. Yuk, kita sama-sama yuk. Matius 22 ayat 37. Kasihilah yang B ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu yang Tuhan perintahkan kepada kita, untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, hukum ini adalah
perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk kita supaya kita mengasihi Tuhan Yesus. Lalu untuk itu ada loh batu yang kedua yang sesama manusia, itu juga tercantum di Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, luar biasa ya. Jadi kita harus mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, mari anak-anak, kita mau taati perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan ini, supaya Tuhan disenangkan. Oke anak-anak, firman Tuhan sampai di sini, dan sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu sore hari ini, dan terima kasih bahwa Engkau sudah mengajarkan kami 10 perintah Tuhan, yaitu supaya kami mengasihi Engkau dan kami juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman ini dalam tangan kuasa-Mu, biarkan ini tertanam dalam hatiku dan kami boleh melakukannya tiap hari untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekarang kita mau berkreativitas. Kreativitasnya membuat 2 loh batu ya anak-anak, seperti ini. Kita buat 2 loh batu, lalu ditempel 10 perintah Tuhan. Boleh dihias sesuka anak-anak. Nanti difoto, dikirim ke grup. Oke? Tante tunggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, kalian sudah mengikuti ibadah sore hari ini dengan semangat dan antusias tentunya ya. Dan kita akan bertemu di ibadah minggu depan. Sampai jumpa anak-anak.